kemenangan dan tegaknya kekuasaan kaum muslimin di bumi. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobatku? Semoga kalian selalu dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran Surat An-Nur ayat 55. Imam Muslim menyebutkan dalam sahihnya melalui jalur Tasauban radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah menarik ujung dunia menjadi lebih dekat satu sama lain, itu semua demi diriku, dan saya telah melihat ujung timur dan barat, dan kekuasaan umatku akan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditarik mendekat kepadaku, dan aku telah diberikan harta merah dan putih, dan aku memohon Rabbku agar umatku tidak menjadi binasa karena kelaparan. Demikian pula oleh musuh yang merusak kehidupan mereka dan menghancurkan mereka hingga akar-akarnya. Dan Rabbku berkata, wahai Muhammad, setiap kali aku membuat keputusan, tidak akan ada kekuatan untuk mengubahnya. Aku menjamin engkau dan umatmu bahwa mereka tidak akan dibinasakan oleh kelaparan dan tidak pula akan dikuasai oleh musuh yang akan berada di antara mereka yang menguasai kehidupan mereka dan menghancurkan mereka hingga akar dan cabang. Bahkan meskipun semua manusia dari berbagai belahan dunia bergandengan tangan bersama-sama untuk tujuan ini, tapi sebaliknya ini akan terjadi antara mereka sendiri, yaitu umatmu, bahwa beberapa orang akan saling membunuh satu dengan yang lain atau memenjarakan lainnya. Ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bahwa Dia akan menjadikan umatnya menjadi pemimpin di bumi dan menjadi penguasa terhadap manusia. Urusan bumi akan diserahkan untuk dikelola melalui mereka, dan semua manusia harus mengikuti aturan Allah. Dia juga akan mengubah rasa takut umat Islam terhadap orang-orang kafir menjadi rasa aman dan damai. Allah akan menjadikan mereka berkuasa penuh terhadap orang-orang kafir. Allah memenuhi janjinya. Allah kemudian memberikan kekuasaan terhadap kota Mekah, Khaybar, Bahrain, Semenanjung Arab, dan seluruh tanah Yaman menjadi kekuasaan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengambil jizyah atau pajak perlindungan dari Majusi Hajar dan dari daerah non-muslim di Suriah. Heraklius, Kaisar Romawi, penguasa Mesir, Raja-Raja Oman, dan Raja Habasyah mengirimnya hadiah. Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, selanjutnya Abu Bakar radhiyallahu an mengambil alih pucuk pimpinan sebagai khalifah dan mengirim tentara muslim ke Persia di bawah pimpinan Khalid bin Walid radhiyallahu an. Pada saat itu kaum muslim menaklukkan kekaisaran Persia dan membunuh banyak kaum kafir. Abu Bakar radhiyallahu an juga mengirim sebagian tentara untuk menaklukkan Suriah di bawah komando Abu Ubaidah radhiyallahu an. Sedangkan tentara muslim yang ketiga ia berangkatkan ke Mesir
di bawah komando Amr bin As radhiyallahu an. Selama kekhalifahan beliau, tentara muslim mampu meraih kemenangan terhadap Basrah dan Damaskus. Beliau kemudian wafat. Allah menghormatinya dengan memanggilnya kepadanya. Ia merupakan bentuk dari rahmat Allah atas umat Islam, bahwa selanjutnya Abu Bakar radhiyallahu an memilih Umar Al-Faruq radhiyallahu an sebagai penggantinya. Umar juga melakukan tugasnya dengan baik. Terpisah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia tidak tahu siapa yang bisa menyamai Rasulullah dalam hal pribadi yang baik dan adil. Selama kekhalifahan Umar radhiyallahu an, Suriah, seluruh Mesir dan sebagian besar provinsi Persia berada di bawah bendera Islam. Kisra yang merupakan kaisar Persia benar-benar dipermalukan dan dipencundangi oleh tentara muslim. Kaisar Romawi juga dikalahkan dan dipengaruhnya di Suriah berakhir. Ia pun pindah ke Konstantinopel. Umar radhiyallahu an menghabiskan kekayaan dua kaisar besar tersebut di jalan Allah, merealisasikan janji Allah untuk Rasulnya. Pada masa kekhalifahan Utsmani, pengaruh Islam menyebar ke seluruh dunia, mulai dari Laut Afrika hingga Andalusia, Siprus, dan tanah Kairawan, sekarang Tunisia, yang berbatasan dengan laut di bawah kontrol dan kuasa pemerintahan kaum muslimin. Melalui wilayah timur, Islam menyebar ke penjuru daratan Cina, daerah Irak, Khurasan, dan Ahwas juga turut ditaklukkan. Turki mengalami kekalahan besar di tangan kaum muslimin dan raja mereka, Kakan, saat itu terhinakan dengan buruk. Harta jizyah dikumpulkan dari non-muslim di seluruh dunia dan di bawah pimpinan khalifah. Kami masih menikmati apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya janjikan. Allah dan Rasulnya hanya berkata yang benar. Kami memohon kepada Allah untuk memberikan kita dengan keyakinan kepada Allah dan Rasulnya, sehingga mengajarkan bagaimana cara bersyukur yang membuat Allah ridha. Demikian mukjizat yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa share, like, dan subscribe agar kalian bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.